Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang bagaimana menaklukkan orang lain ataupun musuh kita. Bahkan ketika satu orang itu bisa mengalahkan satu negara, satu bangsa, satu suku. Nah, dan sebagai orang Jawa, tentu aja saya percaya sama yang namanya klinik mistis ataupun yang gaib. Dan kalau saya mengikuti ya nenek moyang saya orang Jawa, mungkin tas saya ataupun dompet saya akan dipenuhi dengan jimat, batu-batuan ataupun logam atau sebagainya, semar mesem ataupun yang lainnya sebagai jimat. Tapi karena saya ini udah generasi yang keberapa, jadi saya itu jimatnya bukan yang seperti itu. Jimatnya adalah tubuh saya. Bagaimana ketika saya berkelakuan baik, maka saya akan dinaungi keberuntungan. Itu kenapa dulu saya juga seperti itu. Jimat-jimat seperti itu. Tapi ternyata nggak ada faedahnya. Karena apa? Karena itu tergantung oleh keyakinan kita. Kalau kita yakin ya ada, kalau kita nggak yakin ya enggak. Tapi karena keyakinan saya itu kepada Tuhan jauh lebih besar, yang kayak begituan nggak ada manfaatnya buat saya. Begitu juga dengan kalau saya itu terlahir sebagai orang Islam. Orang Islam itu juga percaya klinik. Makanya kalau saya mengikuti Islam, dompet saya, tas saya akan penuh dengan rajah ataupun tulisan Arab yang di Al-Quran itu akan ditulis di kertas, dijadikan jimat ataupun sebagai rajah pelindung. Tapi karena saya itu meyakini Gusti Allah yang maha besar, maha berkuasa, jadi saya itu nggak membutuhkan yang seperti itu. Lebih ke bagaimana saya itu dalam beribadah, saya melakukannya dalam sehari-hari. Saya mencoba nih, apa yang dilarang Tuhan saya tinggalkan, sedangkan yang baik-baik saya jalani, walaupun step by step ataupun sedikit demi sedikit. Saya nggak mau jadi orang munafik. Karena apa? Karena saya dari orang yang jahat ataupun orang yang mendapatkan hidayah. Ini jadi kalau saya nih dulu temperamen ataupun baperan ataupun gampang marah, gampang tersinggung, ketika saya itu dapat lawan atau dapat musuh, saya akan terang-terangan marah dan sebagainya. Tapi kalau sekarang saya lebih mengandalkan emosi saya handle ataupun saya kendalikan, tergantung dari lawan saya seperti apa. Kalau lawan saya itu banyak ngomong, banyak tingkah, saya itu lebih cenderung diam. Karena apa? Karena diam itu lebih menakutkan daripada saya banyak omong ataupun saya teriak-teriak nih. Jadi ketika saya diam, maka energi itu malah menakutkan. Seperti air tenang menghanyutkan. Gunung itu diem, tapi sekali meledos, mematikan. Seperti itu. Jadi tergantung dari musuh kita. Kalau musuh kita itu orangnya yang akhlaknya jelek, kita akhlaknya yang baik. Kenapa? Karena kalau kita akhlaknya baik, karakternya baik, kelakuan kita baik, musuh sejahat apapun lama-lama juga akan malu ataupun dia akan memilih pergi. Kenapa? Karena sia-sia mereka menjahati kita. Begitu juga dengan ketika saya itu ketemu dengan orang yang baik, saya akan lebih baik lagi. Tapi ketika saya ini udah, maksudnya mau dikit-dikit lebih baik, tapi keadaan itu akan memaksa kita untuk meninggalkan hal-hal yang biasanya kita jalani. Ketika biasanya kita dengan orang toksik, tapi keadaan ataupun situasi itu akan membuat jarak atau memisahkan nih. Jadi kalau kita udah niat pengen memperbaiki diri misalnya, ketika kita itu akan dipaksa meninggalkan hal-hal yang
mungkin gak sejalan lagi dengan saya jadi ngerti nih, kalau dulu mungkin kenapa saya nggak punya teman atau nggak punya saudara dan sebagainya. Kalau sekarang lebih nyantai. Kenapa? Karena kita memang akan dipisahkan, dikasih jarak dengan apa? Dengan yang nggak sesuai dengan kita. Jadi saya ketika diam, saya itu melihat sedikit teman-teman mulai pergi, jauh dari saudara, jauh dari hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena kita niatnya menjadi lebih baik lagi. Ini mau nggak mau kita tetap akan terima bahwa situasi akan memisahkan kita, atau kita dipisahkan dengan orang-orang yang mungkin dulu sering ngerumpi, sering jalan-jalan seperti itu. Karena apa? Karena secara energi, secara vibrasi kita itu udah nggak sama. Dan ini kalau kita nggak biasa yo rasanya itu sepi. Tapi kalau kita udah biasa yo kita nyantai aja. Dan kalau kita punya karakter baik, akhlak yang baik, kita itu nggak cuman menaklukkan musuh kita, tapi juga bisa membawa perubahan pada, kalau kita punya suku ya suku kita, bangsa kita, negara kita. Makanya kalau kita itu udah bisa mengalahkan diri kita sendiri, maka kita bisa mengalahkan yang ada di luaran kita. Jadi kita itu bisa jadi orang panutan, bahkan kita itu bisa menginspirasi satu negara, satu suku, satu bangsa ketika kita udah jadi orang yang punya karakter yang baik, kelakuan yang baik, semuanya di jalan yang benar. Tapi kalau kita sendiri itu kelakuan yang nggak baik, nggak benar, jahat, bagaimana kita itu bisa menginspirasi satu suku, satu bangsa, satu negara, ataupun kita bisa menaklukkan musuh kita? Kalau secara lahiriah atau secara jasmani aja kita kelakuannya nggak bener nih. Itu kenapa Jawa ataupun Indonesia itu nggak semaju Malaysia, nggak semaju Singapura. Karena orang Jawa, orang Indonesia sekarang mabuk agama, suka judi online, judol, udah tahu ibaratnya kerja Senin Kemis atau pendapatannya nggak tinggi, tapi masih bisa terjebak dengan judi online, pinjaman online, narkotika, mabuk-mabukan. Bahkan ketika orang itu mabuk agama, banyak nih, ada yang sampai diperkosa, dilecehkan, menerima karena apa? Karena dijanjikan surga. Bahkan ada sekali yang menjanjikan surga itu harga murah. Ini untuk yang agama Kristen, agama Islam, yang boleh beragama tapi kita nggak meninggalkan logika, kita nggak meninggalkan hati nurani kita harus seimbang nih. Kenapa? Ketika orang itu diberi kecerdasan, terkadang kecerdasan itu malah untuk menipu, untuk membodohi orang lain. Jadi kalau kita itu pengen menaklukkan musuh, menaklukkan apapun yang ada di depan kita, yuk kita harus bisa menaklukkan diri sendiri dulu. Kalau kita udah bisa menaklukkan diri sendiri, maka kita bisa menaklukkan yang ada di luaran sana. Selamat malam dan sampai jumpa.